Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit membahas cara agar tetap rajin sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan terus jaga kesehatan. Bertemu lagi bersama aku di channel YouTube Anak RMH Official. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sedikit membahas cara agar tetap rajin sholat. Sebagaimana kita tahu, sholat menjadi kewajiban seorang muslim dan kewajiban itu jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Tentunya kita gak mau kan mendapatkan dosa. Aku akan membahas cara agar kamu bisa rajin sholat dengan sesederhana mungkin ya. Aku buat pembahasan ini dengan sesederhana mungkin agar bisa diterima oleh banyak kalangan, dan aku di sini hanya sekedar sharing pengalaman aku. Jujur aku juga masih dalam proses belajar, tapi insya Allah tips yang aku berikan akan berguna karena alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah aku terapkan pada kehidupan aku sendiri. Cara agar rajin sholat, di sini aku akan menjelaskan 5 poin ya. Yang pertama, kamu harus benar-benar tahu kamu sholat itu untuk apa. Tentunya kamu sholat karena kamu punya kewajiban sebagai muslim untuk melaksanakan sholat sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cari tahu manfaat sholat itu apa. Manfaat sholat itu sebenarnya banyak, diantaranya menyehatkan jasmani dan rohani kita, dimana gerakan sholat dapat membuat tubuh kita sehat jika kita melakukan gerakan dengan benar. Jadi kita melakukan gerakan sholat itu dengan benar. Dan sholat juga menyehatkan rohani kita, karena sholat dapat menenangkan hati dan pikiran kita. Dengan sholat pun kita melatih konsentrasi kita agar terus khusyuk dalam melaksanakannya. Yang ketiga, selalu ingat pada kematian. Tips yang ketiga ini sangat manjur banget sih menurut aku. Dengan ingat pada kematian, selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Jika azan sudah berkumandang tapi kita menunda sholat, ingatlah, siapa tahu aja Allah mencabut nyawa kita di saat yang tidak terduga. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan belum sholat, sementara waktu sholat sudah datang. Misalnya nih, kamu sedang asik bermain game, lalu azan berkumandang. Segeralah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena jika ditunda, kita gak tahu umur kita sampai atau tidak. Jangan sampai nyawa kita diambil saat kita sedang asik bermain game. Yang keempat, jangan menunda sholat. Seperti yang sudah aku jelaskan di poin ketiga tadi, lawanlah rasa malas kita. Dan jangan sampai kita menunda sholat. Buat sholat tepat waktu menjadi sebuah kebiasaan. Harus paksa diri kita agar bisa menjadi kebiasaan. Yang kelima, niatkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Buatlah sholat bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Jika kita hidup itu butuh sholat, sama halnya kita membutuhkan makan. Tentunya kamu akan merasa kelaparan jika kamu tidak makan, dan pastinya juga kamu akan berusaha sangat keras untuk mendapat makanan agar kamu bisa menghilangkan rasa lapar kamu.
Nah, kita terapkan itu pada sholat. Kalau kita belum melaksanakan sholat, kita akan merasa resah dan gelisah. Pastinya kamu juga akan segera melaksanakan sholat agar resah dan gelisahmu segera menghilang. Tips tersebut dapat kamu terapkan dalam kehidupanmu, lakukan secara terus-menerus. Walaupun kamu belum bisa khusyuk dalam sholat, tidak apa-apa. Teruslah kamu lakukan sholat dan jangan berhenti untuk melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Jika kamu sudah terbiasa dan mengubah sholatmu itu sebagai kebutuhan, niscaya yang tadinya kamu susah untuk konsentrasi, kamu bisa menjadi konsentrasi saat melaksanakan sholat dengan sendirinya. Yang tadinya hidup kamu tidak tenang akan merasa tenang. Yang tadinya hidup kamu terasa susah akan Allah mudahkan. Dan percaya deh, kamu akan ketagihan dengan sholat dan menambah sholat kamu dengan sholat-sholat sunnah. Yakin deh, sholat itu nikmat banget karena kita selalu dekat dengan Allah dan rasanya enggan banget untuk meninggalkan sholat. Oke, sekian tips dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.